3, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi dengan aku Mujiati dalam segmen Ngobrol Bareng Gen Z. Iya teman-teman, pada episode ke-17 ini aku dibersamai oleh adik kecil. Adik kecil lagi. Iya, adik kecil lagi. Teman-teman kalau misalnya ingat, aku sempat bareng sama dia pas di episode kelima ya. Episode kelima kita lagi ngebahas tentang tentang surat cinta dari Allah. Iya. Ya nggak sih? Al-Quran Iya, ya? Al-Quran tentang surat cinta dari Allah. Nah hari ini kita akan ngebahas sebuah tema yang nggak jauh-jauh dari itu guys. Masih nggak jauh-jauh intinya gitu. Masih Apaan tentang tuh? ibadah gitu. Jadi tema kita itu nggak seru kalau sendirian. Asik. Iya, Gak nggak seru kan? kalau jomblo. Atau masih kecil ya, lulus dulu. Ini kayaknya aku dari episode 5 sampai 17 tetap kecil ya. Nggak ada bertumbuh-tumbuhnya. Karena kan bertumbuh butuh bertahun-tahun ya. Oke. Saya aja baju SMA sampai sekarang masih muat ya. Baru-baru baju MTS masih muat. Kok malah bahas? Sama nggak sih? Kamu juga nggak sih? Boleh, bisa jadi. Iya kan? Aku deh. Iya Oke. boleh deh. Jadi kita hari ini akan ngebahas nggak seru kalau sendirian. Itu karena emang sendirian itu nggak asik ya. Gitu. Makanya kenapa Allah nyiptain semuanya itu berpasang-pasangan. Ada tangan kanan, tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Tentunya manfaatnya untuk saling melengkapi. Benar banget gitu. Makanya nggak seru gitu kalau kita jalannya sendirian. Ataupun ini tuh kita membahas dalam konotasi ibadah gitu. Jadi fokus kita hari ini Ngebahas tentang ibadah. Iya benar. Karena ibadah tuh nggak seru kalau sendirian. Bener-bener kerasa nggak enak. flat. Yes, bener banget. Walaupun ada kadang masanya kita pengen sendiri ya. Betul. Gitu. Oke, Kaki, mau nanya. Boleh. Kan waktu itu di episode 5, Kaki udah sempat cerita nih kalau misalnya mondok udah 6 tahun gitu ya, dari SMP sampai dengan SMA, bahkan pas semester awal kuliah itu sempat tinggal di asrama. Iya, tapi kan sekarang udah ngekos ya. Iya, ngekos. Pasti kerasa dong bedanya ibadah ketika bareng-bareng dan ketika sekarang pas udah sendiri di kosan. Itu gimana nih? Apa perasaannya? Waduh. Kalau perasaan gitu ya, bener-bener kehilangan khusyukan sih kalau aku. Oke. Karena gini, nggak tahu ya, mungkin ini tuh relate sama teman-teman juga yang di luar sana. Ketika kita bareng, itu tuh khusyuknya itu lebih kerasa. Iya, benar banget. Sholat berjamaah ketika diimamin, maksudnya ada imamnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya imamnya ini baca ayatnya itu udah feel-nya nyampe gitu ya. Itu kadang kalau kita tahu artinya aja itu kita bisa nangis. Oke. Dan sekarang kerasa banget kalau misalnya lagi sendiri, sholatnya sendiri, nggak bareng-bareng gitu ya. Itu kadang lupa rokaatnya berapa. Iya, ya Allah, itu kayaknya yang paling sering deh Iya, kita. terus kadang kita juga jadi orang yang sering banget nunda-nunda nih. Iya, karena ngerasa ya udah sih Ya nggak ada yang udah sih, ngajak gitu iya. ya, nggak Ya ada udah yang sih. ngingetin, Aku sendiri nggak apa-apa gitu. Aku nggak ada juga yang lihat juga aku telat sholat ya itu nggak banget. sih? Itu sih sering banget. Jadi kayak khusyuknya udah kurang, terus nunda-nundanya itu kayaknya udah jadi juara banget gitu loh. Ketimbang kalau kita bareng tuh, pernah nggak sih kamu Ji? Misalnya ngelihat temennya satu nih semangat gitu ya. Kadang kita juga Pengen kayak dia, iya bener. kayak ih aku juga pengen kayak gitu. Kayak gitu. Bener banget. Sedangkan ketika kita sendiri ya udah gitu. Ya udah sih, nggak ada teman buat saingan ibaratnya gitu. Iya, jadi nanti aja deh gitu. Iya bener-bener. Sampai aku keinget cerita aku sendiri ya guys. Gimana tuh? Beda banget sih yang aku rasakan ketika dulu aku ibadah di rumah ya sebelum aku ngerantau ke sini. Pas di sini kan ketemu di asrama gitu ya. Jadi aku dulu tuh pas masih semester awal-awal ya, sekitar semester 5-an, 4-5-an tuh aku ada temen namanya Nisa Sari Hidayah Wow. Dia anak Sumatera ya. Kanisa, Iya, Kanisa tuh kan. Ketawa. Yang si soft spoken. Masya Allah, Kanisa. Jadi aku tuh sama dia suka kayak kalau pas bangun tahajud tuh ya, kita balap-balapan. Itu Kalau dia udah duduk dari tempat tidurnya, aku lari ke kamar mandi. Ya Allah. Biar ngerasa siapa yang duluan bangun gitu. Jadi bahkan kita sampai nge-challenge diri. Kita tuh ngasih kertas ya di lemari kita masing-masing. Pokoknya challenge tulis tantangan untuk aku di besok hari. Keren. Jadi nggak boleh saling lihat. Pagi-pagi kita buka lemari itu udah ada challenge-nya. Kamu besok harus ngerjain ibadah ini gitu. Merinding Kayak banget. itu tuh buat bener-bener ngepacu ibadah kita. Iya bener, karena itu tadi kita harus punya teman gitu. Betul. Iya, dan pas teman aku ini kan udah pulang kampung ya.
Nah sekarang tuh ada Kak Sofi, temen kamar aku juga gitu. Aku kenal Kak Sofi. Halo Kak Sofi. Kak Sofi ini si paling suka ngaji sih menurut aku, karena kalau intinya kalau pas denger beliau ngaji aku rasanya kayak ih kok aku rebahan sih gitu, kayak rasanya nggak mau kalah nih, aku juga mau ngaji gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ternyata emang benar ketika kita ngelihat orang lain ngelakuin ibadah di depan kita, itu tuh bisa menjadi trigger gitu ya. Betul. Buat kita makin kayak iya aku nggak mau ketinggalan gitu. Ada rasa dorongan gitu kan. Iya benar banget, walaupun sebenarnya emang harus diperbaiki lagi ya niatnya, karena kan ibadah kita untuk Allah gitu ya, bukan karena orang lain atau pengen dilihat orang lain. Tapi itu tadi lingkungan, teman itu kadang bisa mempengaruhi kita, dan juga bisa menjadi bahan pendukung kita buat semangat beribadah. Ya benar banget, emang kerasa banget gitu ya ketika ibadah itu kita sendiri dan juga ketika ibadah itu kita lakukan secara berjamaah gitu. Tapi pernah nggak, kan kehidupan Kaki itu sebelumnya yang terlalu ramai gitu ya dengan pondok-pondok pesantrennya, kehidupan di asrama. Tapi sebelumnya pernah nggak kayak bilang ke Allah, ya Allah aku pengen sendiri gitu, aku capek banget dengan segala kerih piukan ini gitu, hiruk pikuk ini gitu ya. Kayaknya itu hal yang pernah aku usahakan beberapa tahun terakhir ini. Karena mungkin ya namanya juga manusia ya, kadang kalau udah dikasih yang rame gitu ya, maunya yang sepi. Giliran sepi, pengennya yang rame. Kadang capek gak sih jadi manusia labil banget gitu ya. Padahal Allah udah kasih kesempatan. Kayaknya ini teguran gak sih kamu Ji? Iya, karena bisa jadi karena kan kita kemarin tuh emang asli aku tuh sampai jenuh banget. Karena kan memang kayaknya aku belum cerita ya. Jadi setelah mondok yang 6 tahun, ternyata aku juga harus menjalani kehidupan berjamaah lagi kamu Ji. Kehidupan berjamaah ini aku jadi musyrifah atau ibaratnya pembina di pondok gitu ya, di pondok. Iya, itu secapek itu ternyata ngurusin, bahkan kan ketika kita mondok kan kita diurusin ya, tapi ketika jadi musyrifah kita ngurusin mahasiswa yang siswa-siswa yang banyak gitu. Kayak capek, jenuh, kayak ini aku beneran nih harus ngurus orang gitu ya, ini aku beneran nih harus ketemu orang lagi. Jadi pernah berharap gitu ya, kayaknya aku kuliah aku harus jauh-jauh dari orang gitu. Aku kayaknya bisa sih ibadah sendiri gitu, tanpa harus ada teman, tanpa harus diingetin, tanpa harus dikasih alarm dari orang lain, kayaknya aku bisa kayak gitu. Cuman ternyata salah pemirsa. Apa yang dirasain sangat galau ya. Ngerasainnya itu kangennya sih. Oh iya benar. Kangennya itu ternyata kita nggak perlu deh butuh teman yang banyak gitu ya. Satu teman yang kayak kakak tadi kan, Kak Nisa atau Kak Sopi gitu ya. Ternyata satu teman aja ketika mereka datang gitu ya, ayo teman gitu, ayo Ki gitu ya. Hari ini udah tilawah belum gitu ya. Hari ini tahajudnya gimana? Itu tuh rasanya ya pengingat. Kayak kita langsung tiba-tiba ditampar. Iya benar, kayak langsung kayak oh iya belum gitu. Ternyata aku belum, ya udah makasih udah ngingetin gitu. Jadinya bukan nyesel sih, lebih ke aku belajar ternyata memang kita nggak bisa memungkiri Pokoknya itulah intinya gitu ya. Kalau misalnya manusia itu emang harus bersosialisasi, bersosial. Iya, maksudnya bersosial dan bersosialisasi. Mereka harus ketemu orang gitu dan menyampaikan. Iya, mereka harus saling bercakap-cakap gitu ya. Melengkapi, harus saling ketemu gitu, harus saling menasihati gitu. Nggak bisa kalau misalnya di jalan kebaikan kita sendiri. Iya, benar banget. Lesu. Nggak ada semangat, kayak wah, bayangin kalau perang sendiri. Iya, benar. Kayaknya kalah ya udah. Iya. Baru start awal kita udah ketusuk. Iya. Nggak ada yang saling menopang, nggak ada yang saling benar jaga. Banget, benar banget. Makanya kenapa Rasulullah tuh sangat mengajarkan ini selalu kita untuk berjamaah. Betul. Kan pahala sholat jamaah 27 derajat lebih banyak, berkali-kali lipat gitu pahalanya, karena ya itu tadi ternyata sepenting itu gitu ya tentang berjamaah. Ada pesan-pesan nggak Kak buat kita biar kita makin semangat gitu? Kalau misalnya kita ngerasa kesepian gitu, berarti kita harus nyari lingkungan yang bisa ngedukung kita ya kan gitu. Jadi kalau misalnya kesepian ya udah jangan diem-diem di kos doang gitu, cari tempat tarawih yang rame ya sih gitu. Ada pesan-pesan kan nih Kak di 17 Ramadan ini buat teman-teman biar makin semangat ibadahnya? Yang aku pengen sampaikan sih ya ke kita semua, khususnya ke aku, kita nggak tahu apakah ini akan menjadi Ramadan terakhir kita, apakah di tahun depan gitu ya kita akan ketemu Ramadan lagi, kita nggak tahu. Jadi
please dimaksimalin ibadahnya, please dimaksimalin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dibaca Al-Qur'annya, jangan sampai Al-Qur'annya berdebu-debu gitu. Iya, benar Jangan banget. sampai kita membiarkan Al-Qur'an itu kesepian gitu ya. Iya. Nanti takutnya Al-Qur'annya jauh. Benar banget. Kayak gitu. Datang ke majelis-majelis ilmu, ditambah gitu pengetahuannya tentang Islam, kemudian tentang yang hal-hal umum juga nggak apa-apa gitu. Jadi ibaratnya di Ramadan kita kali ini, mari kita sama-sama sibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Kita usahakan kebaikan-kebaikan itu mendekat kepada diri kita. Iya, jadi bukan kita berharap kebaikan itu yang datang ya, Betul. tapi kita Kita juga yang harus cari. berusaha agar kebaikan itu Betul. hadir untuk kita gitu. Dan aku keinget satu kata-kata yang sering disampaikan sama senior-senior dulu di kampus gitu. Mereka tuh selalu bilang bahasanya, kalau kamu mau cepet, ya udah jalan aja sendiri katanya gitu. Iya. Nah, jadi ada tuh senior yang nasihatin aku versi lembut gitu kan, ada versi kerasnya gitu. Nah, versi kerasnya tuh bilang, kalau mau cepet udah jalan aja sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu mau bisa bertahan lebih lama bareng-bareng. Betul. Aku dulu tuh pas Ibaratnya kata itu tuh dinasihatin bukan sekali dua kali aja gitu ya. Pas Sering sekali tuh banget ya? masih nggak paham gitu, apa sih maksudnya kalau mau cepet jalan sendiri, kalau mau bertahan lama itu harus berjamaah gitu. Ternyata itu tadi gitu, ketika kita mau nyampe finish cepet, ya udah kita sendiri aja, jalan sendiri aja itu biar cepet. Betul. Karena kan kalau kita berjamaah, kita harus mikirin jamaah kita safnya udah lurus belum ya gitu, ini bacaan Qurannya udah bagus belum ya Beres gitu. gaya ini barisannya. Iya, gitu. bener banget. Jadi Apa ibaratnya PR yang harus kita banyak memikirkan jamaahnya gitu ya. Tapi ternyata itu tadi, kalau kita mau kuat, mau bertahan lama gitu ya, dan sampai garis finish dengan selamat, ya berjamaah. harus bareng Gitu guys. Oke, itu aja ya pembahasan kita pada hari ini. Spesial 17 Ramadan. On the way 10 Ramadan terakhir. Jadi ibadahnya harus dimaksimalin. Kencengin, guys. Oke guys, itu aja pertemuan kita pada hari ini. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.